وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu kita. Majelis yang kita insyaallah akan menggali tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan harta kita, supaya harta kita itu bersih dan tidak membawa unsur-unsur dosa, karena dosa itu pengaruhnya besar, apalagi berkaitan dengan harta. Yaitu kalau sampai harta itu masuk dalam diri kita, harta yang haram itu, kemudian nanti tumbuh menjadi daging, maka daging itu yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu layaknya di neraka. Begitu Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata fi sukhtin fannaru awla lahu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka jahanam itu paling layak baginya. Terkadang nanti doa kita nggak dikabulkan, itu kita berdoa nggak pernah dikabulkan, itu karena mungkin ada sesuatu yang haram yang menyertai kita. Maka diantara penyebab doa kita nggak dikabulkan karena orang itu makan, minum, berpakaian itu dengan sesuatu yang haram. Maka di sini kita akan menggali tentang fikih muamalah. Dan kita mulai dari awal, kita mulai start dari awal. Pembahasannya panjang sekali nanti muamalah, tapi kita mulai start dari awal, muqaddimah dulu. Ya, ini nanti mudah-mudahan kita bisa melanjutkan terus pembahasan kita. Muqaddimah itu penting, karena muqaddimah ini sebagai mindset kita dalam berbisnis. Karena bangun mindset itu penting. Nah, maka kita insya Allah di sini akan bangun mindset dulu bagaimana kita itu berbisnis. Nanti setelah itu nanti kita akan masuk ke fikih muamalahnya. Tapi mungkin nggak langsung fikih muamalah, nanti kita bertahap. Kalau kita belajar fikih itu nanti para ulama fikih itu membagi kitab mereka itu menjadi 4 pembahasan. Jadi fikih itu nanti terbagi menjadi 4 pembahasan besar. Pembahasan yang pertama itu dinamakan dengan ibadah. Ibadah itu sebagai hubungan kita dengan sang Tuhan kita, sebagai kita dengan hamba Tuhan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Maka nanti semua macam model ibadah kepada Allah itu semuanya dibahas di kitab itu. Biasanya nanti sholat, puasa, zakat, haji. Sholat pun nanti pembahasannya panjang, banyak sekali sholat itu. Biasanya nanti awal kalian dibahas toharoh, cara bersuci. Cara bersuci banyak sekali yang dibahas. Nanti biasanya pertama kali macam-macam air. Kalau kita belajar fikih seperti itu. Kemudian setelah kita selesai belajar fikih tentang ibadah, itu nanti biasanya masuk ke masalah muamalah. Muamalah itu maksudnya muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena hajat semua orang itu butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian. Sehingga itu nanti langsung dibahas. Dan pembahasan muamalah panjang sekali setelah itu. Kemudian setelah muamalah nanti masuk ke pembahasan namanya nikah. Karena nanti orang itu nanti akan butuh nikah. Ya, maka pembahasan nikah panjang sekali. Setelah itu kalau sudah urusannya itu perut dan kemaluan, yaitu perut itu masalah harta, kemudian kemaluan itu masalah pernikahan, itu biasanya banyak pelanggaran. Nanti ketika sudah banyak pelanggaran, maka nanti masuk ke bab yang keempat dinamakan dengan jinayat, yaitu hukuman bagi orang yang melanggar. Seperti mencuri potong tangan, berzina dirajam, itu nanti ada pembahasan sendiri. Nah, kita di sini pertemuan kita nggak akan membahas fikih secara detail lengkap 4 pembahasan itu nggak mungkin. Karena panjang sekali, tapi kita akan fokuskan pembahasan tentang fikih muamalah, yaitu fikih muamalah yang berkaitan dengan harta kita. Nah, di sini kita akan membahas di sini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang bekal-bekal bagi para pebisnis. Jadi seorang pembisnis itu bekalnya itu yang harus dimiliki itu apa gitu. Jadi kita masih muqaddimah loh ini kita masih membangun mindset dulu. Masih membangun mindset, nanti pertemuan berikutnya pun masih mindset juga. Tentang cara pintu-pintu rezeki. Jadi pintu rezeki itu apa saja gitu.
Jadi nanti kita membangun mindset, baru nanti kita akan masuk ke fikihnya. Maka pertemuan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana bekal-bekal yang harus dimiliki bagi seorang pembisnis itu apa. Nah, di sini saya akan menyebutkan 5 pembahasan yang berkaitan dengan bekal-bekal bagi pembisnis. Itu ada 5 dan itu penting semua ini 5 ini. Saya bacakan dulu yang pertama. Bisnis yang benar dan bersih adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi rupanya nanti pekerjaan itu banyak. Rasulullah itu juga membahas pekerjaan terbaik, yaitu cara kita mendapatkan harta, cara yang baik itu diantaranya itu adalah bisnis. Sehingga ketika kita itu bisnis, kita itu sedang ibadah. Dan itu pahami, kita itu sedang ibadah. Kita nggak main-main, pahalanya besar sekali itu. Tapi dengan syarat apa? Bisnis yang benar dan bersih. Ya, nanti itu benar dan bersih itu yang akan kita bahas di majelis kita. Kemudian yang kedua, gunakan harta kita untuk membeli surga. Itu untuk membeli surga Allah, niscaya dunia akan datang. Jadi dunia itu akan mengikuti akhirat. Dan itu yang harus kita mindset kita bangun di sini. Jangan sampai kita itu beranggapan akhirat itu akan mengurangi dunia. Yaitu misalnya bahwa sedekah dan yang lainnya. Ketika dulu para sahabat membangun bisnis, yang pertama kali mereka mulai itu bagaimana beli surga dulu. Ketika surga terbeli, dunia itu akan datang. Jadi yang kedua, pokoknya ya kita itu pengennya bahagia dunia dan akhirat. Tapi dunia itu ngikuti akhirat. Kemudian yang ketiga, rizki itu dijemput, bukan dicari. Yaitu maksudnya itu apa? Kita itu sudah punya jatah rizki masing-masing. Ya, saya itu jatahnya berapa? Sampai saya nanti mati itu sudah berapa sih jatahnya itu? Maka rizki itu bukan sesuatu yang berserakan, di mana kita itu harus mencari ke sana kayak kita mencari emas di tong sampah, misalkan gunung sampah, bukan. Rizki itu sudah ada. Antum dapat berapa itu sudah ada. Tinggal bagaimana antum menjemputnya. Sehingga bahwa kita kerja itu bukan mencari rizki, tapi kita kerja itu untuk menjemput rizki kita masing-masing. Kemudian yang keempat, barokah rizki lebih baik daripada banyaknya. Yaitu dalam masalah rizki itu yang kita kejar itu barokahnya, bukan banyaknya. Banyak tapi nggak barokah, nggak ada manfaatnya. Sedikit tapi barokah, itu manfaatnya terasa sekali. Kemudian yang kelima, belajar ilmu sebelum terjun ke dunia bisnis. Yaitu sebelum kita terjun ke bisnis itu, kita itu kalau bisa kita cari dulu ilmunya, halal atau tidak, boleh atau tidak. Sebelum kita bisnis, kita pelajari dulu. Jangan sampai bisnis kita sudah besar kita bangun, setelah itu baru kita belajar. Setelah itu baru kita tanya sama Ustadz, Ustadz kalau kayak ini hukumnya apa ini? Ini hukumnya haram. Aduh, wes nggak usah ngaji lah setelah itu. Akhirnya apa? Banyak orang itu menolak ilmu gara-gara dia itu harus meninggalkan dunia yang sudah dia bangun. Sebenarnya bukan salahnya Ustadz. Ustadz kita jelaskan sesuai dengan apa adanya kan hukumnya itu. Tapi yang jadi masalah itu Anda yang berbisnis itu kenapa nggak belajar dulu kan itu? Pelajari dulu ilmunya sebelum Anda itu berbisnis. Nah, jadi akan kita bahas 5 perkara ini dan itu penting-penting sekali ini. 5 perkara ini. Kita masuk yang pertama. Nah, jadi bisnis yang benar dan bersih adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi maksudnya itu kita itu semuanya butuh bekerja. Kita itu semuanya itu butuh harta. Maka itu kalau berkaitan masalah harta, itu kan kenikmatan. Berkaitan dengan masalah harta itu yang akan ditanyakan oleh Allah itu 2. Yang akan ditanyakan oleh Allah itu 2 nanti di hari kiamat. Jadi semua nikmat itu akan ditanya. Latus alunna yauma idzin anin naim. Semua kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Jadi kita sehat akan ditanya, umur akan ditanya, ilmu akan ditanya, termasuk rizki. Bedanya itu kalau rizki itu yang ditanya 2. Dari mana kamu mendapatkan rizki itu? Min aina iktasabahu. Dari mana kamu dapatkan rizki itu? Yang kedua, wa fima anfaqahu. Kamu gunakan untuk apa? Berarti apa? Kita itu dalam masalah rizki itu kita butuh 2. Yang pertama, kita butuh mengambil rizki, mendapatkan rizki. Bagaimana caranya? Itu nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah kita punya rizki, kita gunakan untuk apa? Itu pun juga nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Maka semua kita itu butuh cari rizki.
Kita itu butuh cari rezeki, semua kita. Maka semua kita itu nanti akan, ya, mereka itu akan berpikir bagaimana mereka itu bisa mendapatkan rezeki yang sudah Allah floatkan ke setiap orang itu. Akhirnya itu pekerjaan banyak. Pekerjaan itu banyak sekali. Nah, di sini pekerjaan yang terbaik itu apa? Maka di sini saya sebutkan sebuah riwayat dari Rifa'ah bin, kok tulisannya nggak jelas nih? Coba tak buka dulu. Ya, dari Rifa'ah bin Rafi'an, Ani Nabi, bukan, itu keliru itu. An Rifa'ah bin Rafi', tulisannya keliru itu. Dari Rifa'ah bin Rafi' Anna itu. Ya. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul kasbi abdiyab, pekerjaan apa yang paling bersih, yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi. Maka Rasulullah menjawab dua. Yang pertama, pekerjaan seseorang dengan tangannya, yaitu hasil olah tangan sendiri. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang bersih. Jual beli yang mabrur, mabrur itu bersih. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa pekerjaan terbaik itu dua. Yang pertama, pekerjaan yang diolah dengan tangannya langsung, yaitu kita makan dari hasil olahan kita. Apa itu? Maka nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Pekerjaan yang kita olah langsung itu apa? Ada yang mengatakan petani. Dengan syarat apa? Petani itu yang menggarap lahan, kemudian panennya, makannya dari hasil panennya itu. Nah, itu terbaik. Kenapa? Karena kita dari awal tahu ini. Makanan ini tuh dari awal itu kita perhatikan kehalalannya itu. Ya, jadi seorang petani itu dari awal dia itu sudah perhatikan garap ladangnya, kemudian nanamnya, dia itu perhatikan jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk kan itu. Sampai ketika panen dia makan untuk dirinya. Nah, itu makanan terbaik itu kerjaan yang terbaik itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, itu bukan petani yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah berjihad. Berjihad, jihad itu kan bisa mendapatkan rezeki. Karena nanti dapat bagian kita itu ghanimah kan itu. Kenapa kok berjihad yang terbaik? Karena Nabi Muhammad itu rezekinya dari jihad. Rasulullah itu mendapatkan rezeki itu dari jihad. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan di sini, dan pekerjaan yang terbaik itu apa? Wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur, bersih. Berarti apa? Berarti kalau kita itu bisnis dan bisnis kita itu bersih, maka itu termasuk pekerjaan terbaik. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain itu, Masya Allah, ini kalau kita itu bisa mempraktekkan itu luar biasa itu. Rasulullah mengatakan at-tajirul amin, seorang pedagang yang amanah. Pedagang yang amanah itu ma'al kiramil bararah, nanti dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Bayangkan itu, luar biasa itu. Orang dagang itu luar biasa itu, pahalanya besar. Orang dagang itu pahalanya besar. Maka Nabi Muhammad berdagang, para sahabat berdagang semua. Sehingga maksudnya apa di sini? Intinya pekerjaan kita dagang, bisnis itu adalah pekerjaan terbaik. Selama apa? Selama bersih. Lah, bersih itu apa? Nanti bersih itu banyak itu. Maksudnya tidak ada unsur-unsur keharaman. Dari situlah nanti barokah harta kita itu datang. Ketika apa? Harta kita itu bersih. Nah, itu ketika harta itu bersih, harta itu akan barokah. Kalau sudah barokah, manfaatnya banyak sekali. Walaupun harta itu nggak banyak jumlahnya, tapi manfaatnya besar. Jadi intinya, ketika kita itu bisnis, kita itu harus sadar bahwa pekerjaan kita itu ibadah. Pekerjaan kita itu ibadah, dan kita itu bisnis itu pahalanya besar. Sehingga apa? Sehingga kita itu bukan hanya cari duit. Kita itu bukan hanya cari duit, tapi kita itu pengen juga mendapatkan pahala. Maka itu intinya, kalau bisa itu, kita itu setiap cari rezeki atau kita itu kerja itu, walaupun kita itu mendapatkan duit, mendapatkan uang, mendapatkan dunia, tapi kita itu harus bisa juga mendapatkan surga dari apa yang kita hasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu melatih niat.
Niat itu pengaruhnya itu jauh sekali gitu loh. Makanya terkadang ada orang kerja di pabrik, sama-sama kerja di pabrik. Yang satu cuma dapat gaji, nggak dapat pahala. Yang satu dia mendapatkan gaji dan pahala. Yang ketiga, yang selainnya dia malah dapat dosa. Bedanya di mana? Bedanya di hatinya. Ketika kita misalkan kita keluar dari rumah, kita kerja misalkan itu. Apa? Kenapa kita kerja itu? Kita punya niat yang baik. Niatnya apa? Saya pengen memberikan nafkah untuk istri dan anak saya. Kenapa? Saya laki-laki, wajib. Dia kerja cari duit, jadinya kewajiban, ibadah. Contohnya lagi misalkan ya, ada sebuah ibadah, maka ilmu, orang yang berilmu itu ibadahnya itu gak kelihatan. Kenapa? Karena ibadahnya itu di hati mereka itu. Contohnya misalkan ada orang, Rasulullah menggambarkan itu, innama dunya li arba'ati nafarin. Penghuni dunia itu ada 4. Tinggal nanti kita lihat kita itu masuk yang mana 4 ini. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang dibukakan pintu rezeki dunia dan akhirat. Harta melimpah dan dia punya ilmu agama. Akhirnya hartanya digunakan untuk membeli surga Allah Ta'ala. Maka dia itu manusia terbaik. Oleh itu fahami, kalau kita faham hadis ini nanti akan tergambar. Islam itu apa? Mengarahkan orang itu kaya raya. Jangan sampai kita itu mindsetnya keliru. Islam itu apa? Kita itu nggak kerja. Islam itu sukanya ya sibuk ibadah. Nggak, Islam nggak seperti itu gitu. Maka Rasulullah mengatakan manusia terbaik itu siapa? Yang punya dunia dan akhirat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan orang yang kedua itu orang yang dibukakan pintu ilmu, tapi nggak dibukakan pintu rezeki. Dia bisa nggak ibadah dengan hartanya? Bisa, walaupun nggak punya harta. Dengan cara apa? Dia punya niat. Laukanat limalan, kalau saya punya harta, saya akan ibadah seperti yang pertama. Maka dia pahalanya sama dengan yang pertama. Jadi kalau misalnya gini, saya itu kerja, saya niatkan itu. Saya kerja niatnya untuk cari nafkah bagi keluarga saya, akhirnya jadi ibadah. Saya kerja, saya kalau punya uang, saya pengen bangun masjid. Saya nanti kalau punya harta, saya pengen bikin pondok pesantren. Saya pengen bikin ini, bikin dari semua kebaikan. Walaupun saya itu nggak bisa bikin itu, selama saya kerja itu saya dapat pahala itu gitu. Ya, paham ya? Jadi mindsetnya harus kita bangun dari awal gitu. Jadi kita itu jangan sampai kerja cuma dapat dunia saja gitu. Rugi kalau kita itu cuma dapat dunia, karena dunia nggak lama gitu. Pasti akan kita tinggalkan gitu. Tapi kita itu kerja cari uang untuk keluarga kita, yaitu untuk makan, minum dan ke dunia kita. Tapi kita itu juga bisa mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Caranya kita bangun hati. Jadi kalau kita misalkan gini, kita kerja, kita belajar bagaimana pekerjaan yang halal, ini yang halal, ini yang haram kita tinggalkan. Kalau kita itu seperti itu dan kita pengen menjalankan perintahnya Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu memerintahkan kita itu supaya hatinya barokah itu kita jujur, kita itu amanah. Akhirnya apa? Itu jadi ladang pahala kita gitu. Oleh itu maksudnya itu pekerjaan kita, kalau antum itu bisnis, antum bekerja itu pekerjaan terbaik. Selama apa? Selama mabrur. Selama mabrur yaitu bersih, tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Kemudian kita masuk yang kedua. Gunakan harta untuk membeli surga, niscaya surga Allah, niscaya dunia akan mengikuti. Yaitu maksudnya di sini yang perlu difahami ya. Konsepnya harus antum pahami di sini. Konsepnya itu, mindsetnya harus difahami. Fahami itu, jadi dunia itu, antum melihat dunia itu gambarkan seperti antum itu melihat bayangan. Jadi bayangan itu misalkan saya berdiri. Ketika matahari itu terbit dari timur, saya berdiri, bayangannya kemana ini? Bayangan ke barat kan gitu. Nah, konsepnya saya melihat dunia itu konsepnya kayak saya itu melihat bayangan. Maksudnya apa? Jangan kita itu menghadap ke bayangan, keliru. Tapi kita itu coba membelakangi bayangan. Coba kalau seandainya ini bayangannya ke barat. Saya menghadap ke barat, saya lari, saya kejar itu bayangan itu. Maka bayangan itu akan lari secepat kita itu mengejar gitu. Ya paham ya? Semakin kita cepat, semakin larinya itu cepat juga bayangannya kan gitu. Ya kan? Berarti konsepnya apa? Kita itu jangan menghadap bayangan gitu. Tapi caranya apa? Kita balik. Kita menghadap timur, cuma kita lari sejauh-jauhnya itu. Bayangan akan ngejar kita gitu. Ya paham ya? Bisa dipahami ya?
Jadi apa? Ada konsep di mana konsep ini itu kalau kita jalankan itu luar biasa, yaitu apa? Kita itu jangan yaitu terlalu nafsu untuk mencari kekayaan, mencari dunia gitu. Karena apa? Akan semakin jauh lari dunia itu dari kita gitu. Tapi coba kita caranya ganti. Kita beli surga dulu dengan harta kita itu. Dunia itu akan ngikuti gitu. Dunia itu akan mengikuti, sehingga ketika kita itu mencari akhirat, dunia itu pasti akan mengikuti. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, itu ada sebuah konsep cara kita itu melihat dunia dan akhirat itu ya. Ini konsepnya nggak tak sebutkan di sini karena ya mudah-mudahan nanti bisa dibahas di pertemuan berikutnya karena pembahasannya juga panjang itu kalau kita kupas itu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bagus sekali pun itu mengatakan, "Man kanati dunya hammahu." Siapa yang dunia itu cita-cita dia, isi hatinya cuma itu saja gitu, dunia itu. Farraqallahu syamlahu. Allah akan menghancurkan semua cita-cita dia. Walaupun dia sukses, akan datang waktu hancur gitu. Entah hancurnya ketika kita masih hidup atau kita nanti sudah meninggal, hancur semua wis itu. Banyak orang itu bisnisnya hancur ketika masih hidup atau habis bisnisnya ketika dia sudah meninggal itu. Sampai anaknya yang dulunya kaya raya menjadi orang miskin, gak punya apa-apa gitu. Akan dihancurkan sama Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena dunia itu jadi cita-cita dia itu. Farraqallahu syamlahu. Ini yang pertama. Jadi siapa yang mengejar dunia, dia akan mendapatkan 3. Yang pertama, farraqallahu syamlahu. Allah akan hancurkan semua cita-cita dia. Kemudian yang kedua, waja'alal faqra fi ainihi. Dia akan menjadikan kefakiran, kemiskinan itu ada di pelupuk matanya itu. Sehingga kalau dia ngaca itu, dia melihat di depan kaca itu orang yang paling miskin di dunia itu. Akhirnya apa? Harus dia itu kumpulkan harta lagi dengan cara yang haram kan itu. Orang pejabat itu, orang pejabat gajinya saja untuk 7 keturunan cukup gitu. Kenapa masih korupsi? Karena mereka merasa belum cukup kan gitu. Jalal faqr, dia itu merasa dirinya itu miskin, kurang terus itu, nggak pernah puas kan itu. Kemudian yang ketiga itu kalau dia jadikan dunia itu sebagai cita-cita utama itu, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan dia gapai kecuali yang sudah Allah tetapkan. Orang kalau seandainya dunia itu standarnya itu adalah dia nggak tidur, yaitu mencari dunia yang paling banyak dapatnya itu orang yang nggak tidur itu. Satpam itu yang paling banyak duitnya itu, ya kan? Kalau seandainya dunia itu ditakar dengan olah badan, tukang batu itu banyak sekali duitnya itu, paling capek kerjanya itu. Tapi kan enggak gitu. Kenapa? Karena dunia itu nggak bisa dikejar dengan semangatnya orang yang mengejar. Ini bahasanya itu. Dunia tidak bisa dikejar dengan semangatnya orang yang mengejar. Dan dunia tidak bisa lepas dari malasnya orang yang mengejar. Dia mau semangat, mau malas, dunia mesti datang. Ya kan? Maka orang semangat mencari dunia, yang dia dapatkan yang sudah Allah tulis berapa sih kamu dapatnya kan itu. Nggak bisa lebih itu. Kita mau malas-malasan pun dunia datang juga ngejar kita gitu. Makanya dunia itu kita jangan menghadap ke bayangan, menghadap ke dunia, kita belakangi. Terus kita menghadapnya kemana? Kita menghadapnya ke akhirat. Maka Rasulullah mengatakan yaqi, wa man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat itu cita-citanya. Akhirat cita-citanya itu. Jama'allahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua cita-citanya, dimudahkan untuk mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Sehingga bahwa dia itu merasa kaya, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dunia jadinya lezat. Lezatnya dunia itu kapan? Kalau kita merasa puas, merasa cukup. Dunia nggak ada rasanya kalau kita itu merasa kurang terus kan itu. Kemudian yang ketiga itu, kalau kita itu mengejar akhirat itu, yang ketiga itu, wa atati dunia wa hiya rahimatun. Dunia akan mengejar dia dalam kondisi hina dina dunia di mata dia itu. Tapi akan datang. Maka itu, kalau kita itu mencari akhirat, dunia itu akan mengikuti. Tidak mungkin lah kita cari akhirat, dunia itu hilang begitu saja, itu nggak mungkin gitu. Karena dunia itu nggak ada harganya bagi Allah Ta'ala, pasti akan datang. Ada sebuah cerita, nanti setelah itu kita masuk cerita ini karena cerita Utsman bin Affan yang saya sebutkan. Ada sebuah cerita itu namanya Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, beliau itu pernah diomongi sama Rasulullah, "Ya Abdurrahman, kamu itu nanti menjadi sahabat yang paling akhir masuk surga itu."
Akhirnya kaget, takut Abdurrahman. Wah Rasulullah, terus bagaimana itu? Ya sudah, kamu sodakohkan harta, karena terlalu banyak hartanya itu. Sampai dia itu pernah sodakoh sejumlah 40.000 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu untuk beli 1 kambing. Berarti kalau 40.000 berapa itu? Sampai Abdurrahman bin Auf itu beliau membiayai veteran, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar. Itu semua mereka mendapatkan 200 dinar setiap tahun. Jadi 200 dinar itu kalau dihitung itu ya sekitar hampir 800 juta. Dan jumlah mereka 100 orang. Itu mendapatkan setiap tahun dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ceritanya itu karena Abdurrahman bin Auf itu kalau bisnis nggak pernah rugi. Akhirnya dia itu pengen merasakan rugi sekali itu kayak apa gitu. Gimana sih orang rasakan bisnisnya itu bangkrut, itu kayak apa rasanya itu? Coba bayangin. Ada orang yang nggak pernah merasakan itu gitu. Itu Abdurrahman bin Auf itu. Akhirnya dia itu pengen merasakan, saya bisnis itu bangkrut itu rasanya kayak apa ya rasanya itu. Maka dia itu beli kurma dari Yaman. Pergi ke Yaman, beli kurma-kurma yang busuk. Dibeli dengan harga standar, sama, yaitu kayak dianggap kurma bagus. Nanti dia jual, pengen merasakan rugi gitu loh. Rugi itu kayak apa sih rasanya kan? Akhirnya dia bawa kurma itu dari Yaman, kurma-kurma yang busuk, pengen dijual supaya rugi gitu loh. Setelah itu dibawa ke Madinah, pas di Madinah itu berkumpul satu gudang kurma-kurma yang sudah busuk. Subhanallah, waktu itu terjadi musibah penyakit di sebuah negeri. Obatnya itu kurma busuk. Hanya kurma busuk yang bisa mengobati. Akhirnya Utsman bin Affan dibeli sama seseorang itu harganya berlipat-lipat dari modalnya itu. Kata beliau, saya pengen rasakan rugi sekali saja nggak bisa gitu. Maksudnya apa? Dunia itu sudah mesti akan datang gitu loh. Maka itu apa? Dunia itu ibaratnya kayak kematian. Kayak kematian. Nggak mungkin orang mati, dunia itu masih ada yang tersisa gitu, yang Allah catatkan itu nggak mungkin gitu. Maka itu apa? Kita itu jangan menghadap kepada dunia. Kalau kita menghadap dunia, stres kita itu. Tapi kita itu menghadap akhirat, niscaya dunia itu akan mencari kita, akan mengejar kita. Dan di sini saya sebutkan sebuah cerita dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan itu beliau dikepung sampai akhirnya beliau meninggal nanti itu, dibunuh dengan cara yang sangat keji. Utsman bin Affan mengatakan di situ kepada orang-orang yang mengepung, "Anshudukumullah, saya menyumpah kalian dengan nama Allah Ta'ala. Wala anshudu illa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang saya percaya maksudnya itu. Dengan sumpah itu hanya para sahabatnya Rasulullah." Setelah itu dia mengatakan, "Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Bukankah kalian itu mengetahui bahwasanya Rasulullah pernah berkata, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumah itu nama sumur, maka dia itu akan masuk surga. Dia akan mendapatkan surga. Fahafartuha, dan saya menyiapkan sumur itu. Alastum ta'lamun, bukankah kalian itu juga mengetahui, Rasulullah bersabda, "Man jahaza jaishal usrati falahul jannah." Siapa yang menyiapkan pasukan peperangan yang paling susah waktu itu, maka dia itu mendapatkan surga. Fajahastuhum, dan saya itu yang menyiapkan. Nah, di sini maksudnya itu intinya Rasulullah itu menawarkan kepada para sahabat 2 tawaran waktu itu. Siapa yang bisa menyiapkan ini, dia mendapatkan surga. Akhirnya ketika Utsman itu menyiapkan itu, dia itu dapat surga. Dapat surga dan dunia datang semua itu. Maka yang disiapkan di situ ada 2. Kalau kita lihat di situ hadisnya itu ada 2. Yang pertama, sumur. Ceritanya ini ceritanya itu Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada sebuah sumur yang sangat jernih sekali airnya. Namanya sumurnya itu namanya rumah, yaitu namanya itu. Tapi sumur itu dimiliki sama orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, dan orang Yahudi itu siapa yang ambil air dari sumur bayar. Sehingga untungnya besar orang Yahudi itu. Akhirnya Rasulullah menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumur itu untuk kaum muslimin, maka saya jamin surga. Akhirnya waktu itu Utsman datang. Saya wahai Rasulullah, saya siapkan. Maka dia itu datang ke orang Yahudi, ditawar. Wahai orang Yahudi, saya ingin membeli sumur kamu, berapa kamu jual? Dia mengatakan enggak, ya akan saya jual. Akhirnya dinego sama Utsman itu, pintarnya Utsman nego. Setelah itu gini sajalah, kalau kamu tidak mau menjual, udah saya beli saham setengah. Nanti setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Berarti hari dibagi, hari ini untuk kamu, nanti hari besok untuk saya. Akhirnya ditanya, kamu minta berapa, harganya berapa saham kamu itu?
Akhirnya dia mengatakan kalau mau beli itu 12.000 dirham. 12.000 dirham. Nanti di situ saya hitung-hitungkan itu. Kemungkinan itu kalau dengan rupiah berapa gitu. Kemungkinan tapi. Setelah itu ketika sudah dibeli dibayar sama Utsman 12.000 dirham. Setelah itu Utsman mengatakan kepada sahabat, ini sekarang sumur pemiliknya 2. Hari ini Yahudi, besok saya. Yang untuk saya wakafkan. Sehingga silakan yang mau ngambil air dari sumur saya bebas, nggak usah bayar. Para sahabat ngambil harinya Utsman itu banyak untuk persiapan besoknya. Akhirnya orang Yahudi itu, giliran orang Yahudi sepi, nggak ada yang beli kan itu. Karena sudah diambil di kemarinnya, di zamannya giliran Utsman. Akhirnya nyerah juga orang Yahudi itu. Setelah itu dia datang kepada Utsman, "Wahai Utsman, sudah sisanya dibeli sekalian." Akhirnya sama Utsman, "Berapa kamu minta itu?" "Udah bayar aja 8.000 lah itu." Akhirnya oke, tak bayar 8.000. Berarti semuanya sekitar 20.000. Harganya sumur itu 20.000. Setelah itu sama Utsman diwakafkan. Nah, hitungannya kalau saya sebutkan di situ, coba setelahnya. Nah, hitungan kasarnya ini hitungan kasar itu. 20.000 itu berapa itu? Ini uang dirham. Dirham itu uang perak. Beda sama dinar. Kalau dinar itu uang emas. Kalau zaman dulu satu dinar itu bisa beli kambing 1. Zaman dulu loh. Nah, perbedaan antara dinar dan dirham itu sebagian mengatakan 1:10. Ada yang mengatakan 1:11, ada yang mengatakan 1:13. Yaitu harga antara perak dan emas waktu itu. Waktunya zamannya Rasulullah. Tapi banyak yang mengatakan 1:10. Berarti kalau 1:10, kalau Utsman itu membeli 20.000 dirham, berarti seperti 2.000 dinar. Karena 1:10 kan gitu. Berarti Utsman itu menggelontorkan uang 2.000 kambing. Ya, 2.000 kambing untuk beli sumur itu. Nah, tinggal hitung satu kambing itu pasarannya berapa gitu. Gitu. Satu kambing misalnya kita anggap 2 juta. Kita anggap 2 juta misalkan. 2 juta kali 22.000 dikali 2.000 itu. Berarti berapa itu? 4 miliar. 4 miliar dan itu diwakafkan sama Utsman dan sumurnya sampai sekarang masih ada. Bahkan sumurnya itu, hasilnya itu, masa itu dikembangkan, kemudian tanah-tanah sebelahnya dibeli sama Utsman, diwakafkan itu, sampai sekarang itu menjadi sebuah penghasilan yang melimpah, tanah-tanahnya itu. Kemudian sampai akhirnya hasilnya itu ditabung. Maka di Bank Rojihi di Saudi itu ada rekening tertua di dunia, yaitu rekening namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang namanya Utsman. Jadi semua hasil itu ditaruh di rekeningnya Utsman untuk kurma disebarkan di dunia. Sehingga kalau Indonesia misalkan dapat dari kurma itu, ya mungkin dari kurmanya Utsman itu, hasil dari Utsman itu. Gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung kotornya seperti itulah. Ini dinamakan dengan sumur namanya Ar-Rumah, yaitu sumurnya itu, dan Utsman yang menyiapkan. Kemudian kalau yang tadi yang kedua itu, yang menyiapkan pasukan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah itu ceritanya, saya ringkaskan ceritanya itu. Rasulullah itu dikagetkan berita di Madinah kalau orang Romawi itu berkumpul di Tabuk. Saya pernah ke Tabuk itu. Dari Madinah ke Tabuk itu sekitar hampir 700 km. Berarti kayak Jakarta Surabaya. Berapa? 700-an lebih sedikit. Coba kan itu. Saya ke sana itu alhamdulillah masih, kalau sekarang kan sudah jalannya kan lurus, lempeng jalannya itu. Itu saja berangkat setelah sholat taraweh sampai sana jam 8 pagi itu. Lama sekali itu. Padahal jalannya ngebut, tapi kan malam kan. Jadi nggak bisa lanjut terus karena berhenti. Itu batu-batuan. Dulu para sahabat berjalan kaki itu sampai 40 hari perjalanan itu. Bayangkan itu. Kemudian batu-batuan itu kayak apa rasanya itu. Nah, akhirnya Rasulullah itu waktu itu dikagetkan dengan berita orang Romawi berkumpul dengan jumlah banyak sekali untuk mengepung Madinah itu. Akhirnya Rasulullah pengen mengejutkan mereka dengan kita serang dulu sebelum mereka menyerang kita itu. Akhirnya dikumpulkan pasukan, pas qadarullah harta negara nggak ada. Pas musim panas itu biasanya mau panen kurma itu, buah-buahan itu musim panas. Kalau ditinggal, kebun semuanya berantakan semua kan, karena tuan rumahnya kan yang pemiliknya pergi semua itu. Akhirnya Rasulullah nggak punya harta, musim panas menyengat, kemudian belum panen, mau panen gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa para sahabat yang punya harta, tolong bantu kita.
Akhirnya nanti para sahabat pulang semua cari harta, ada yang nggak punya apa-apa, akhirnya bawa satu kandi kurma, ya Rasulullah saya cuma punya ini, nggak punya yang lain gitu. Ada yang membawa, pokoknya ada yang bawa satu baju dan yang lainnya. Orang munafik ketika melihat para sahabat itu sodakohnya kecil-kecil, dihina sama mereka. Allah nggak butuh dengan sodakoh yang kecil-kecil kayak gini kan. Setelah itu datang orang-orang kaya-kaya. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya untuk Allah Ta'ala. Umar mengatakan, saya hari ini pengen tak saingi Abu Bakar pokoknya itu hari ini. Setengahnya untuk Allah Ta'ala itu. Kaget Rasulullah, Masya Allah, itu setengahnya untuk kamu gimana wahai Umar? Saya masih punya setengah untuk keluarga saya, cukup ya Rasulullah. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, semua harta saya untuk Allah Ta'ala itu. Kemudian tanya, wahai Abu Bakar, kalau semuanya untuk Allah, terus bagaimana keluarga kamu itu? Masih punya Allah Ta'ala saya, masih cukup lah itu. Setelah itu Abdurrahman bin Auf luar biasa. Pas waktu itu Utsman bin Affan itu lagi pulang dari dagang. Akhirnya ketika mendengar seperti itu, maka Utsman bin Affan itu pulang ngambil satu kandi emas. Satu kandi emas itu sekitar 1.000 dinar uang emas. Maka dia membawa ke Rasulullah. Rasulullah sedang duduk, mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Sampai disok itu emasnya itu disok depannya Rasulullah itu, saking banyaknya itu. Kemudian setelah itu mengatakan, wahai Rasulullah, ini sedekah saya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya kata Utsman, wahai Rasulullah, kan sahabat yang nggak punya harta, nggak punya bekal, nggak boleh berangkat. Siapa yang nggak punya bekal sendiri nggak boleh berangkat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, berapa sahabat yang bisa berangkat? Saya biayai semua. Akhirnya beli 950 onta. Onta, satu ontanya berapa gitu? 950 onta. Setelah itu beliau beli lagi kuda, 50 ekor kuda beserta perlengkapan perang semua. Setelah itu Utsman mengatakan, wahai Rasulullah, semua sahabat yang berangkat keluarganya saya tanggung semua. Luar biasa. Tapi dengan sedekah seperti itu, dunia itu semakin berlimpah gitu. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang apa sih pintu-pintu rezeki itu apa saja gitu. Jadi terkadang mindset kita itu cuma terpengaruh pintu rezeki itu dengan sebab-sebab yang nampak lah itu. Ya seperti manajemen dari semua lah, itu penting gitu, penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu yang itu banyak terluputkan. Jadi maksudnya konsep yang kedua itu, kalau kita itu mengejar akhirat, pasti dunia itu akan datang. Nggak usah khawatir gitu, nggak mungkin lah Allah itu menyanyiakan kita ketika kita itu bertakwa sama Allah Ta'ala, itu nggak mungkin. Pasti akan diganti, pasti. Kemudian ketiga, setelahnya. Nah, yang ketiga, rezeki itu dijemput bukan dicari. Rezeki itu dijemput bukan dicari. Tadi kita sebutkan bahwa setiap kita itu sudah memiliki slot rezeki masing-masing. Kapan itu dicatat itu? Ketika kita itu dijanin. Coba yang kita dijanin itu sudah dicatat. Berapa sih kita akan dapat itu berapa? Ketika kita itu di dalam rahim ibu kita umur 121 hari, 121 hari, maka malaikat itu datang, diutus, meniupkan roh kita, kemudian malaikat itu mencatat 4 takdir. Bikat birizkihi, rizki kita berapa? Malaikat tanya, wahai Tuanku, ini anaknya mau dikasih rizki berapa itu? Oh sekian, ditulis. Bikat birizkihi, kemudian wa ajalihi, ajalnya, umurnya berapa wahai Tuanku ini anak ini? Umurnya misalkan 30 tahun, tulis 30 tahun. Wa amalihi, amalnya wahai Tuanku, ini amalnya nanti apa saja? Ini, tulis. Kemudian yang keempat, dia itu bahagia atau sengsara, ditulis. Berarti apa? Berarti orang itu nanti ketika hidup, dia itu sudah ada jatahnya, sekian. Jatahnya itu sudah ada. Dan dia itu kalau meninggal dunia, pasti rizkinya sudah habis yang dijatahkan sama Allah Ta'ala. Nggak mungkin. Dia mati, rizkinya masih ada, itu yang belum disempurnakan itu. Nah itu saya sebutkan di hadis berikutnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis selanjutnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta, tidak mungkin salah seorang di antara kalian mati hatta yastakmila rizqahu, sampai dia itu menyempurnakan semua rezeki yang dicatatkan sama Allah Ta'ala. Fala tastabti'ur rizqa, kalian jangan, yaitu tidak usah khawatir lah masalah rezeki itu, jangan terlalu khawatir gitu. Wattaqullaha azza wa jalla ayyuhan nas, dan kalian itu bertakwa kepada Allah Ta'ala wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, dan kalian itu kalau minta sama Allah Ta'ala itu perbaiki cara mintanya itu. Yaitu doanya itu bagaimana?
Wa khudhu ma ahalla wa da'u ma haruma. Ambil yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tinggalkan yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Jadi di sini maksudnya, di sini pahami, ini penting itu. Ini penting sekali itu. Bahwa kita itu hidup, rezeki kita itu sudah ditanggung. Dan itu bukan hanya kita, semua makhluk yang Allah telah ciptakan. Karena apa itu? Allah itu kaya raya, Allah itu. Sampai Allah telah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang hidup di muka bumi kecuali rezekinya sudah ditanggung. Ada binatang nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu saja hidupnya besar-besar. Cacing-cacing di tanah itu kayak apa itu? Besar-besar mereka kan itu. Ya, sehingga nggak usah kita itu khawatir. Kita dulu itu, ketika masih di rahim, kita itu nggak tahu itu siapa yang nyuapin kita itu. Kok kita bisa hidup itu? Kita bisa hidup. Siapa yang ngasih rezeki kita ketika di rahim kan itu? Allah Ta'ala yang ngasih kan. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Ibu saja kita nggak bisa ngasih suapan kepada kita kan itu. Kenapa ketika kita keluar, kemudian kita sudah punya tangan, kita punya kaki, kita kok setelah itu kita khawatirnya luar biasa gitu. Ya. Dan yang membuat kita khawatir akan dunia itu siapa? Syaitan. Nah itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Akhirnya kalau kita was-was terus, nanti gimana masa depan anak saya itu? Kalau saya nanti tinggalkan kerjaan itu, saya nanti makan apa gitu? Wong nanti saja besok mungkin mati kita kan itu. Anak kita sudah ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala itu. Kenapa kok kita khawatirnya luar biasa gitu? Sehingga maksudnya rezeki itu sudah ada floatnya masing-masing. Saking kayanya Allah itu ya, sampai Allah itu berfirman itu, lewatan wahai hambaku, jika seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, itu dari manusia, makhluk yang Allah ciptakan pertama sampai akhir, dari kalangan jin dan manusia berkumpul dalam satu lapangan, kemudian kalian semuanya minta sama saya dengan permintaan paling pol lah gitu, itu apa sampai habis permintaan kita itu, semuanya kan saya kasih satu-satu, semua permintaan mereka itu tidak mengurangi kekayaan saya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Jarum diangkat, air yang nempel dalam jarum, itu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah itu kaya raya itu, maka nggak usah kita itu terlalu khawatir. Sampai ada sebuah cerita itu, walaupun sebagian mengatakan hadis ini mursal. Jadi ada seorang nabi, sebagian mengatakan itu Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, wahai Tuanku, saya pengen memberikan rizki kepada hamba engkau. Coba sih, saya pengen tahu bagaimana sih engkau memberikan rizki itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, coba kumpulkan semua harta yang kamu miliki. Dikumpulkan semua itu. Wahai Nabi Sulaiman, rizki yang kamu miliki itu cuma bisa membiayai satu makhluk saja nggak cukup gitu. Akhirnya dia terheran, masa wahai Tuanku, ini saya punya rezeki banyak sekali itu. Oke, bawa ke lautan. Sampai di dekat laut, setelah itu didatangkan satu ikan saja itu. Ikan paus besar, sekali makan habis langsung itu. Bayangkan, di lautan itu ada beberapa makhluk yang semuanya ditanggung rezekinya semua sama Allah Ta'ala itu. Bahkan kita di pucuk gunung saja itu, yang Mas Teguh yang naik suka naik, di sana saja orang bisa dapat air gitu. Dan siapa yang bawa air ke sana gitu? Membawa air itu susah, di pucuk gunung saja dapat air kan itu, luar biasa kan itu. Ya, berarti apa? Semuanya sudah dibagi rata sama Allah Ta'ala, nggak usah kita khawatir gitu. Yang penting apa? Jatah kita yang kita diberi sama Allah Ta'ala itu yang kita ambil. Karena kita kerja, kita ikhtiar, kita berdoa, kita itu pengen menjemput rezeki kita masing-masing gitu. Maka rezeki itu nggak usah dicari. Kita itu nggak usah dicari. Kita itu cuma menjemput. Maka kita itu hari ini kerja, kita dapat rezeki, alhamdulillah, berarti jatah rezeki saya itu sekarang segini. Kalau seandainya suatu ketika kok bangkrut misalkan, alhamdulillah, berarti memang rezeki saya itu jatahnya sekian hari itu segini gitu. Akhirnya bahwa kita itu nggak terlalu stres gitu loh. Untuk menghadapi dunia itu nggak terlalu stres gitu. Dan kalau rezeki itu masih ada yang tersisa, kemudian qadar Allah, jadi kalau misalkan kita punya rezeki yang belum disempurnakan, qadar Allah kita mati, maka pasti roh kita itu akan dikembalikan. Sampai ada cerita ya, ini ada cerita, saya pernah baca di surat kabar, kejadian di Saudi Arabia itu. Jadi ada seorang dosen, dia itu punya anak masih muda. Anaknya itu senangnya main bola. Di tengah main bola, di tengah lapangan itu, tiba-tiba jatuh anaknya itu. Jatuh kemudian meninggal. Dibawa ke rumah sakit, sudah nafasnya sudah nggak ada, denyut nadinya sudah nggak ada. Akhirnya bapaknya ditelepon, disuruh balik, yaitu ke rumah sakit. Akhirnya bapaknya ke rumah sakit. Ketika ditunggu sama bapaknya, tiba-tiba hidup lagi itu anak itu.
Anak itu hidup lagi, kaget bapaknya. Setelah itu dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya haus, tolong berikan saya air minum. Saking senangnya bapaknya langsung ambil air minum, kasih satu teguk, mati lagi gitu. Ditunggu sudah nggak bangun-bangun lagi gitu. Ya, akhirnya setelah itu dikuburkan. Berarti apa? Ketika dia dicabut nyawanya pertama itu masih ada satu rezeki yang tersisa gitu. Yaitu apa? Air minum satu teguk gitu. Akhirnya apa? Kembalikan lagi, harus menyelesaikan gitu. Sampai akhirnya selesai baru dicabut lagi setelah itu. Maka apa? Tidak mungkin orang mati kecuali jatah rezekinya itu sudah dihabiskan. Berarti apa? Berarti kita itu kerja, kita itu berdoa bukan untuk cari rezeki. Ya, makanya konsepnya harus kita balik. Itu bukan cari rezeki, tapi kita pengen menjemput rezeki kita masing-masing. Yang terbaik itu malah nggak usah dijemput. Rezeki itu datang kepada kita gitu. Dengan cara apa? Kalau kita itu bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa itu kayak Gojeknya itu datang sendiri bawa pesanan kita gitu. Nah itu Allah Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik setiap masalah yang dia dapatkan. Masalah mesti ada, tapi ada jalan yang terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Jadi maksudnya itu kita nggak usah berpikir kalau rezeki itu terus berserak-serakan itu, rebutan nanti. Nggak ada masalah, kita bikin warung di sini, kita bikin warung di sini, nggak ada masalah, rezekinya sudah ada masing-masing gitu, dan nggak akan meleset gitu. Makanya kalau kita itu bikin bisnis, ada teman kita yang menyaingi, nggak ada masalah kan gitu. Kenapa? Jatahnya sudah ada gitu. Dan itu yang sering dikerjakan di Saudi. Di Saudi itu kayak gitu. Bahkan PT ini dengan PT ini yang sama, saling membantu di antara mereka. Kenapa? Karena mereka paham konsep seperti ini gitu. Kalau kita khawatir, waduh dia bikin saingan sama saya itu, oh, kurang ajar dia, musuh saya dia itu, harus kita bantai kan gitu. Lah kenapa dibantai? Wong dia itu sudah punya jatah sendiri-sendiri kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu biar kita itu cara bisnisnya itu kita itu tenang gitu, nggak terlalu gerusak-gerusu, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu sedih. Kalau memang gagal apa yang kita cita-citakan itu biasa saja gitu. Nah itu kalau saya seringnya itu kalau saya itu seringnya itu kalau berdoa itu ya kalau kita bisnis ya, saya bisnis itu seringnya saya itu kalau berdoa itu saya kaitkan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ini jadi kalau saya seperti orang doa istikharah lah itu. Misalkan saya bisnis misalnya. Saya itu sering kalau berdoa itu, Tuhanku, jika bisnis ini itu bermanfaat untuk dunia saya, akhirat saya, dan untuk nantinya, tolong mudahkan saya untuk bisa menjalankan bisnis ini. Tapi kalau memang bisnis ini menjauhkan saya dari agama saya, merusak dunia saya nantinya, maka tolong jauhkan saya dari bisnis ini gitu. Saya sering seperti itu kalau doa itu. Akhirnya ketika gagal bisnis, tenang saja itu, oh berarti itu nggak baik-baik saya itu. Kenapa? Karena yang perlu kita pahami itu asa antuhibbu syai'an. Terkadang kita itu mencintai sesuatu. Kita anggap sesuatu itu luar biasa, pasti baik. Tapi kita nggak tahu nantinya itu. Nantinya malah mungkin bisa merusak kita semua gitu. Jadi terkadang gini, pahami ya, terkadang itu kebaikan yang kita inginkan, kita misalkan bisnis, kita ingin sukses kan gitu. Iya, tapi ketika sukses, anak berantakan, malah dia cerai sama istrinya. Kemudian malah ancur-ancuran, sholatnya tidak sholat lagi, dan yang lainnya. Berarti apa? Dunia yang dia cari seakan-akan baik semuanya, hancur semua yang dia miliki gitu. Ya, paham ya? Jadi terkadang belum tentu dunia itu bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Cuma misalkan kita sukses bisnis kita itu, tapi istri kita cerai, ya, anak kita berantakan, terus manfaatnya apa kan gitu? Nah itu yang kita minta. Makanya kita minta salawat, wahai Tuhanku, jika memang bisnis ini bermanfaat bagi saya, untuk dunia saya, agama saya, dan untuk nantinya, tolong mudahkan saya itu. Kalau sukses ya alhamdulillah itu. Kalau tidak sukses biasa saja gitu. Termasuk apa? Masalah wanita gitu. Kita cari wanita juga seperti itu. Nah, ya, masalah wanita itu kan sering kita itu disuruh doa istikharah kan itu. Saya itu dulu ini cerita masalah wanita, tapi ini keluar sedikit lah dari tema itu. Jadi biasanya itu kita dulu itu kan istilahnya namanya Arjuna mencari cinta gitu. Masya Allah ya. Saya itu dulu pulang dari Yaman ya. Pulang itu 3 bulan. Di Indonesia itu pengen nikah. Setelah itu bawa ke Yaman. Subhanallah itu natur sana gagal semua itu. Sampai saya itu pernah ke Jawa Barat. Bapak dia itu ustadz besar lah itu, punya pondok besar sekali, ribuan muridnya itu. Sampai nadur, sampai lamaran bayangan itu.
Sampai sudah undangan itu sudah mau dibikin itu. Oh, Darullah gagal gitu. Gak bayangkan itu. Sampai saya bawa keluarga saya ke Jawa Barat, bayangkan itu. Dan sudah oke, karena saya syaratnya satu itu, mau dibawa ke Yaman. Kalau enggak. Pertama-tama perempuannya mau ke Yaman. Akhirnya sampai kita lamaran dan Darullah nggak mau, setelah lamaran nggak mau. Ya sudah, gagal kita kan itu. Ketika gagal, saya itu biasa, saya nggak ada masalah karena saya dari dulu doanya seperti itu sama Allah Taala kali itu. Subhanallah, bapaknya si perempuan itu yang nangis-nangis itu, seorang ustadz padahal itu. Sampai dia telepon saya, Ustadz, tolong nggak usah dianu dulu Ustadz, maksudnya nanti saya deketi lagi itu. Enggak Pak, kalau memang dia bukan jodoh saya, tidak mungkin manusia bisa menyatukan saya gitu. Kalau nanti dia jodoh saya, kita akan bersatu, walaupun banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan, pasti akan bersatu gitu. Jadi maksudnya Pak, kita itu nggak pernah sedih gitu, santai aja gitu. Kenapa? Karena kita punya konsep seperti itu, sehingga tenang jiwa kita itu nggak terlalu gusah-gusah, stres, kayak orang linglung, gila dan yang lainnya. Kenapa? Karena konsep mindset kita itu keliru kan gitu. Sampai akhirnya kita itu nanti stres. Kalau kita itu punya konsep seperti ini itu mudah gitu. Mudah kenapa? Karena kita itu pasrah sama Allah Ta'ala. Allah lebih paham lah kondisi kita daripada kita sendiri. Kemudian yang keempat, kita cepatkan masuk yang keempat. Barokah rezeki lebih baik daripada banyaknya. Jadi sekarang kalau kita itu cari rezeki itu yang kita cari apa gitu? Yang kita cari itu barokahnya, bukan banyaknya. Barokah itu apa? Barokah itu dari kalimat birkah. Birkah itu apa? Birkah itu kayak tandon air. Sifatnya apa? Mengumpulkan air dari macam-macam, dikumpulkan jadi satu, disimpan dan banyak. Demikian juga barokah. Barokah itu mengumpulkan banyak kebaikan, tersimpan, dan kebaikan itu senantiasa bertambah terus gitu. Maksudnya apa? Sesuatu yang barokah itu mesti manfaatnya besar. Itu yang kita cari. Kita bukan mencari banyaknya. Oleh itu kata Syekhul Islam itu beliau mengatakan, wal qalilu minal halal yubarak fihi. Sedikit tapi halal itu barokahnya banyak. Wal haram al katsir yadhabu wa yamhaqullah. Banyak tapi kalau haram maka nanti barokahnya akan hilang. Contohnya misalkan ya, saya contohkan ya. Saya itu punya teman, dia itu ya GM hotel terkenal lah, dia sudah kemana-mana itu. Subhanallah itu setelah itu dia ngaji gitu, ya ikut kajian saya, sama saya isi di hotelnya juga itu. Setelah itu dia mulai ayam, mulai tenang, mulai ngaji dan santai lagi itu. Dia cerita, Ustaz, saya itu dulu ya namanya kerja itu ya apalagi kayak gitu, gaji itu banyak sekali saya itu. Tapi saya nggak punya rumah, mobil masih ngutang, nggak punya apa-apa saya nggak tahu duit saya kemana gitu. Padahal saya itu gaji besar gitu, tapi saya nggak tahu duit itu pada kemana gitu. Setelah itu alhamdulillah saya tobat dari itu. Setelah itu saya kerja biasa, kecil-kecilan gitu. Tapi alhamdulillah saya sekarang punya rumah, saya sekarang punya mobil, anak saya bisa sekolah. Kenapa? Karena manfaatnya itu loh. Nah jadi orang itu tergambar seakan apa? Kalau banyak itu mesti manfaatnya banyak gitu. Dan rupanya enggak. Banyak duitnya itu pada kemana kita bingung juga gitu. Saya punya teman di Pontianak itu, dulu sempat jadi panitia saya kajian kalau di sana itu. Dia itu pemborong pemerintah. Jadi dia itu katanya kalau sudah deal proyek dia itu bisa tidur di atas uang gitu. Luar biasa. Tapi dia nggak punya apa-apa. Masih itu kayak orang biasa itu. Ini nggak tahu duitnya itu pada kemana nggak tahu gitu. Setelah itu ditinggal pekerjaannya karena tahu itu haram. Setelah itu dia itu jualan buku. Ngitungnya receh kayak gitu setelah itu dia itu. Tapi kata dia, Ustaz, alhamdulillah saya sekarang tenang, saya nggak khawatir lagi, nggak ketakutan lagi. Dan alhamdulillah saya sekarang punya rumah, walaupun kecil-kecilan, punya mobil. Waktu itu saya sering pakai mobil dia ketika dakwah keliling gitu. Jadi maksudnya itu apa? Ada sesuatu yang itu harus kita cari gitu. Yaitu apa? Barokahnya. Barokah itu manfaat. Sesuatu yang barokah berarti manfaatnya banyak. Contohnya umur yang barokah. Maksudnya umur barokah itu apa? Umurnya itu pendek tapi manfaatnya luar biasa. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umurnya 40 tahun, tapi karyanya berapa kan itu manfaatnya. Itu namanya barokah waktunya itu. Demikian juga harta. Harta sedikit tapi manfaatnya itu luar biasa. Cuma misalkan yang kita gambarkan orang tukang beca. Secara kalkulasi itu tukang beca itu berapa sih dapatnya kan itu? Yang tukang beca itu. Mereka apalagi zaman sekarang ketika motor banyak, setiap orang punya motor gitu. Mereka dapatnya berapa? Tapi mereka punya rumah walaupun kecil-kecilan.
Mereka punya anak 10, sekolah semua anaknya itu. Sampai kalkulasinya itu, ini deh, gimana sih ngitungnya itu kok bisa gitu loh. Nah itu namanya apa? Itu namanya barokah. Makanya kita kejar itu apa? Barokahnya, bukan banyaknya. Banyak tapi nggak barokah, itu nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita masuk yang terakhir, belajar ilmu sebelum terjun ke dunia bisnis. Itu penting sekali nih, yang kelima ini. Yaitu kalau kita itu mau bisnis itu, kita pelajari dulu ilmunya. Ilmunya itu apa? Ini hukumnya apa? Apakah ini halal atau haram, itu kita pelajari. Nah itu zamannya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Di zaman Umar itu nggak boleh orang jualan di pasar kita, pasar muslim, kecuali orang yang faham masalah halal dan haram. Sambil zaman Umar itu, beliau bikin tim untuk penjaga pasar. Lah tim ini tugasnya ngetes dulu. Kamu kalau jual beli kayak ini hukumnya apa? Ini hukumnya nggak tahu saya. Ke masjid dulu. Nggak boleh orang jualan di pasar itu buka lapak kalau dia itu belum tahu ilmunya. Itu ada timnya zaman Umar itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orangnya di pasarnya Umar waktu itu ya mereka paham sekali ini riba, ini boleh, ini nggak boleh, itu semuanya paham. Kata Imam Laits bin Sa'ad, beliau mengatakan la yahillu lirrajuli ayyashtagila bil bai'i wasyira'. Tidak halal, tidak dihalalkan bagi seseorang untuk sibuk dalam jual beli malam yahfad kitab al-buyu, kalau dia itu belum belajar kitab fikih jual beli. Kenapa? Karena nanti itu panjang, maksudnya itu masalahnya itu panjang sekali itu. Saya itu pernah yang ngisi kajian, ya pengusaha-pengusaha lah, ya, banyak yang sukses-sukses juga di situ. Saya ngisi kajian, ya saya pertama kali diundang waktu itu. Coba kan saya kan memang orangnya kan tegas, halal halal, haram haram kan gitu. Nah, dia itu nggak tahu juga kok ngundang saya gitu loh. Kajian itu ngundangnya saya gitu. Akhirnya karena dikenal waktu itu saya itu orangnya tegas. Mereka itu pengen nguji saya gitu loh. Oke, nggak ada masalah lah itu. Makanya saya ngisi kajian masalah fikih muamalah kayak gini. Setelah itu mulai tanya jawab. Ustaz, saya punya bisnis gini-gini, apa hukumnya? Haram. Ustaz, saya punya kayak gini, hukumnya apa? Riba gitu. Haram riba semua itu. Akhirnya Ustaz kok keras sekali, semuanya halal, haram riba itu. Akhirnya saya bilang, itu bukan urusan tanggung jawab saya, Bu, gitu loh. Urusan halal ribanya itu urusan Anda kan gitu loh. Yang salah itu Anda, bukan saya kan gitu. Saya kerasin seperti itu. Wah, sampai ribut lah di situ, sampai ribut tuh, sampai wah intinya nggak terima lah itu. Semuanya diharam-haramkan itu. Karena ustaz-ustaz sebelumnya itu kalau ngisi itu ya boleh, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting butuh kan, kalau nggak butuh kan. Kalau saya kan nggak haram, ya haram itu. Nah terus gimana Ustaz? Yo bagaimananya bukan saya mikir, Anda yang mikir kan. Kalau saya kan tugasnya kan nyampaikan halal haramnya kan itu. Nah terus bisnis saya nanti gimana tuh? Urusan Anda, bukan urusan saya. Jangan tanya saya kan itu. Yo saya juga nggak tahu bagaimana solusinya kan itu. Yang penting Anda tahu ini hukumnya haram kan itu. Oh sampai ribut setelah itu kan. Setelah itu, wah dia ngomong, Ustaz ini kayak gini-gini. Tapi Bu, saya itu di sini diundang. Saya juga nggak butuh ibu gitu, ya kan? Saya nggak diundang lagi pun nggak ada masalah gitu. Maka apa? Anda itu keliru undang saya gitu. Yang keliru itu Anda itu. Undangnya saya kan gitu. Keliru Anda itu. Kalau saya haramnya haram itu. Siapapun gitu di depan saya kan gitu. Oh, ya ribut lah. Saya mikirnya nggak mungkin lagi diundang lah itu. Subhanallah, ngundang lagi besoknya itu. Tapi bilang, Anda itu kok nggak kapok-kapok ya? Sikat seperti itu kan gitu. Enggak, ini kita mau belajar Ustaz, bagus lah kayak gitu. Oke, kalau mau belajar semuanya beli buku fikih harta haram jual beli itu yang Ustaz Irwandi, kita kaji itu. Kita kaji itu. Sebenarnya salahnya itu ibu, bukan saya itu. Salahnya ibu itu apa? Anda bisnis sudah sukses baru belajar. Akhirnya apa? Ketika sudah bisnisnya terbangun, sudah kuat, belajar haram, aduh, Ustaznya keras sekali. Kenapa keras sekali? Lah saya bisnisnya sudah maju kan gitu. Itu kan salahnya Anda gitu. Akhirnya apa? Berat orang itu untuk meninggalkan gitu. Kenapa berat untuk meninggalkan? Karena dia sudah punya dunia. Belum tentu loh dia itu bisa meninggalkan itu. Orangnya bisa meninggalkan dunia karena datangnya ilmu dari Allah Ta'ala itu orang-orang yang memang tulus untuk mencari kebenaran. Dan itu nggak mudah. Itu susah sekali itu. Susahnya luar biasa. Oleh itu kalau kita itu sebelum kita itu bisnis itu, kalau bisa itu kita belajar. Kalau sudah terlambat gimana? Ya nggak ada masalah itu. Tapi saya ingatkan intinya gini. Penting saya ingatkan itu. Kalau kita itu dapat ilmu kok bertentangan dengan apa yang kita miliki. Misalkan kita bisnis sudah jualan, tiba-tiba datang ilmu, aduh kok bertentangan itu. Maka ada kaidah penting ya, kaidahnya itu
kita jangan menolak ilmu karena berbeda dengan syahwat kita. Yang penting, alhamdulillah saya dapat ilmunya dalam masalah ini. Ini dulu, yang penting itu saya terima dulu itu. Jangan ditolak gara-gara bertentangan dengan keinginan saya itu. Karena apa? Termasuk orang yang paling sombong orang seperti ini. Karena orang sombong, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan kita itu. Akhirnya kita tolak. Kemudian setelah itu yang kedua, sombong yang kedua itu merendahkan orang lain. Maka kalau kita itu nggak bisa mengamalkan, yang penting kita terima dulu. Alhamdulillah saya dapat ilmunya itu. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Baru yang kedua setelah itu, kita itu minta bantuan kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, mudahkan saya untuk bisa mengamalkan ilmu ini. Kalau belum bisa mengamalkan, ya nggak ada masalah. Yang penting kita bertobat kepada Allah Ta'ala, itu istighfar terus gitu. Karena apa? Allah itu cuma mewajibkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita itu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita itu punya bisnis misalnya, kita baru bisa merubah 10%, ya alhamdulillah, sudah ada keinginan untuk merubah. Jangan sampai apa? Bos, ini ilmunya usahanya keras semua itu. Lah kenapa keras? Lah beda dengan bisnis saya ini. Jangan ditolak, ilmu itu jangan ditolak dulu. Terima dulu, setelah itu baru kita itu merubah pelan-pelan. Memang prosesnya perubahan itu nggak mudah gitu, lama. Tapi minimal apa? Kita terima dulu gitu. Kalau kita bisa merubah drastis, itu pun bahaya, nggak semudah itu gitu. Saya punya teman ya, misalnya ini sebagai pelajaran. Makanya saya sering katakan dari dulu padahal itu. Orang pun saya nasihati dia itu, jangan tergesa-gesa gitu. Karena antum belum tentu kuat nanti. Kalaupun antum kuat, belum tentu keluarga antum kuat gitu. Itu saya punya teman di Jakarta itu termasuk orang top lah itu. Dia itu supplier ikan jadi supplier ikan terbesar. Dia ngambil dari Indonesia bagian timur. Jadi di Cikarang dia supplier besar, gede sekali dia itu. Kemudian dia itu punya catering di daerah Cikarang itu termasuk gede juga. Lah saya pernah kesana ngisi kajian di rumahnya. Bahkan saya pernah dikasih mobil itu sama dia itu. Saya itu di rumah itu, di Pekalongan itu, tiba-tiba itu datang mobil di rumah saya itu. Bingung saya, ini mobilnya siapa nih kan? Tiba-tiba saya ditelepon, Ustaz ini tak kasih mobil itu. Pakai dulu aja Ustaz, daripada di rumah nggak dipakai gitu. Ya bisa, alhamdulillah dapat mobil kan itu. Walaupun belum dikasih totalitas, tapi kan saya pakai kan itu. Sampai saya ke sana, wes pokoknya masya Allah luar biasa orang yang kayanya itu. Tapi setelah ngaji, keras sekali itu. Perubahan terlalu drastis kan itu. Langsung ditinggal semua kerjanya, sampai hancur-hancuran lah itu. Hancur bener-bener sampai rumah nggak ada, motor sampai nggak ada, bayangkan itu. Sampai akhirnya tinggalnya di pondok pesantren, bayangkan itu. Sampai akhirnya wes kacau, hancur-hancuran, anaknya hancur, semuanya hancur gitu. Padahal sudah dari awal saya nasihati, pelan-pelan, perubahan itu nggak drastis gitu. Nggak semudah itu antum merubah gitu. Yang penting apa? Antum sudah tahu ilmunya ini tuh haram, tinggal kita rubah pelan-pelan gitu. Makanya saya sering itu kalau orang tanya sama saya itu, Ustaz saya kerjanya di misalkan pajak, gimana hukumnya Ustaz? Antum kalau bisa pindah-pindah di instansi yang lain. Ya, jangan, itu haram, antum harus keluar gitu. Lah keluar terus dia kerja apa? Makan apa kan itu? Banyak orang itu yang hijrahnya itu terlalu berlebihan ekstrim lah itu. Setelah hijrah kemudian dia nggak dapat kerjaan, balik lagi nanti setelah itu. Expeng itu kan banyak kayak gitu kan gitu. Kenapa? Terlalu ekstrim itu. Maka kita itu yang penting itu ilmunya kita terima dulu. Ini saya tahu ilmunya. Nah, perubahannya itu antum siapkan. Misalkan kalau antum mau keluar dari pekerjaan yang haram, ya sudah siapkan kerjaan yang halal dulu kan gitu. Setelah siap baru keluar gitu. Atau antum bisa pindah ke instansi yang lain, kan gak ada masalah pindah di instansi yang lain kan itu. Maka apa? Yang penting itu kita itu ilmunya kita terima. Perubahannya itu kita minta bantuan sama Allah Ta'ala. Kalau nanti Allah mudahkan itu enak gitu. Kita merubah 10% dulu bisa kita rubah, nanti 20% kita bisa merubah pelan-pelan sampai bisnis yang kita bangun itu bisa kita perbaiki dari dalam pelan-pelan sampai menjadi bisnis yang halal kan itu. Kan luar biasa kalau bisnis ini tidak berubah, tetap masih jalan walaupun konsep yang haramnya dirubah menjadi halal kan selesai kan gitu. Coba langsung ekstrim ditinggal totalitas begitu saja itu, dan itu bahaya. Kenapa? Kalau Anda siap hidup miskin belum tentu istri siap. Kalaupun istri siap belum tentu anak-anak siap gitu. Daripada bahwa kita terlalu ekstrim dalam hijrah sampai berantakan semua itu, anak sampai kuntang-kuntung gitu, istri sampai minta cerai, sampai hancur-hancuran lah itu. Dan itu nggak semudah itu. Makanya kita siapkan, benar-benar kita siapkan. Maka dalam masalah ilmu itu ada dua. Yang pertama kita menerima ilmu, setelah itu kita mengamalkan ilmu. Nah, kalau menerima ilmu itu wajib, nggak ada pilihan, nggak ada namanya terimalah ilmu semampu kalian, nggak ada. Yang ada cuma belajar sampai mati, pokoknya itu. Tapi kalau mengamalkan ilmu, kan Rasulullah mengatakan itu, fattaqullaha mastata'tum gitu.
beramalah sesuai dengan kemampuan kalian kan itu. Jadi mengamalkan ilmu itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau menerima ilmu nggak ada namanya kemampuan. Semua orang mampu. Maka kalau kita dapat ilmu yang baru dalam masalah muamalah misalkan, ya alhamdulillah saya dapat ilmu seperti ini. Nah terus bagaimana pekerjaan saya? Ya saya bertakwa sesuai dengan kemampuan saya kepada Allah Ta'ala. Saya mampunya bisa merubah 50%, ya alhamdulillah kan itu. Nanti berjalan waktu lagi kita rubah lagi semampu kita kan itu. Jadi maksudnya jangan terlalu ekstrim lah masalah hijrah itu, jangan terlalu ekstrim karena banyak yang menyesal dan banyak yang kembali lagi, bahkan lebih parah lagi setelah itu kan itu. Itu banyak yang expeng itu banyak seperti itu. Nah, jadi intinya kita di sini belajar 5 poin penting dalam masalah muamalah. Nanti insya Allah kita masuk di pembahasan yang lain di pertemuan berikutnya. Baru nanti kita langsung masuk ke akad-akad. Jadi akad-akad jual beli itu apa saja? Karena itu sudah masuk ke praktek nanti itu. Nanti kita kupas satu persatu masalah akad apa, kemudian nanti syarat jual beli itu gimana, nanti jual beli yang haram itu riba itu apa, gharar itu apa, harta haram kan kezaliman itu kayak apa. Itu nanti kita kupas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena nggak mungkin kita kupas dalam satu hari itu, nggak mungkin itu. Itu butuh waktu lama. Ya, tapi penting karena itu semuanya menyangkut masalah bisnis kita itu. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.